Jangan lupa like, comment, dan subscribe lo ya. Aku hari ini mau masak ikan bandeng. Semua bahan-bahannya seperti biasa sudah aku siapin semuanya. Kita tinggal masak. Ini dia teman-teman bandeng presto. Ini bandeng ini tulangnya lunak ya teman-teman. Jadi dia ini kan bandeng banyak durinya, tapi ini tulangnya lunak, maksudnya durinya ini udah lunak. Tapi ini sebenarnya kurang lunak sih sebenarnya, karena ada yang lebih lunak dari ini. Kalau dipegang dia langsung patah gitu. Ini belum terlalu lunak sih sebenarnya, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi ini rencananya mau aku goreng. Ini aku mau potong jadi 2 aja. Dan aku mau bikin sambal pete juga teman-teman. Di sini ada sayurnya ya. Aku mau bikin oseng, buncis, sama toge. Kita masak yang sederhana saja. Dan ini perbumbuannya teman-teman, udah ada di sini lengkap semuanya: cabai, tomat, bawang merah, bawang putih. Nah sekarang kita tinggal proses masak teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau masak sambil bercerita ya. Jadi apa yang mau aku ceritakan? Yang mau aku ceritakan adalah gimana ceritanya dulu aku pergi dari mamaku ya teman-teman. Dulu itu aku perginya kelas 1 SMA. Aku lupa usia berapa sih SMA itu, kelas 1 ya. Jadi dulu itu kebetulan ada pesta tahunan teman-teman. Jadi di kampung aku itu ada pesta tahunan itu setiap bulan 7. Jadi semua para perantau itu pada pulang tuh untuk merayakan. Itu memang ada pesta rakyat kan di situ di bulan itu. Dan kebetulan waktu itu ada acara gereja. Jadi orang-orang itu ada yang menikmati pesta rakyat, tapi mama aku itu sedang menghadiri acara gereja ya di kampung itu juga teman-teman. Nah jadi aku punya sepupu, kami itu sebaya, dia juga SMA kelas 1, aku juga SMA kelas 1, tapi kami beda sekolah ya teman-teman. Jadi di sekolah dia itu ada cowok yang suka sama dia gitu, tapi ditolak sama sepupuku ini gitu kan. Nah aku tuh kan gak ada cowok yang deketin aku, jadi sepupuku ini mau mengenalkan sama aku gitu kan. Aku mikir ya, kenapa ya kok nggak ada cowok yang deket sama aku pikir gitu, nggak ada yang bilang suka sama aku. Ya udahlah, kalau aku dikenalkan kayak gini, udahlah aku mau aja lah, kan aku mikir gitu. Jadi datanglah, ya biasalah kalau di kampung kami di sana itu kalau namanya pesta rakyat memang warga tetangga, desa tetangga itu pada datang kan, terutama yang bujang-bujangnya, yang anak gadisnya gitu. Di situ memang cari pacar lah pokoknya kebanyakan ya. Nah jadi aku tuh penasaran banget kenapa nggak ada laki-laki yang bilang suka sama aku gitu teman-teman. Jadi aku merasa ini kesempatan lah gitu ya kan. Padahal sepupu aku ini udah bilang sama aku kalau cowok itu suka sama dia tapi dia tolak gitu kan. Aku ya udahlah gitu. Dikenalkan lah dong aku sama cowok itu. Sebenarnya aku nggak ada niat pacaran teman-teman, aku cuma mau ngetes aja kenapa nggak ada cowok yang bilang suka sama aku, itu aja. Aku nggak ada niat untuk pacaran, suka-sukaan sama cowok itu sebenarnya nggak ada. Nah pas hari itu teman-teman, cowok itu datang, dikenalkanlah sama sepupu aku. Ya dia itu ya bilang lah mau nggak jadi pacar aku gitu katanya teman-teman. Nah aku jadi mikir, loh kok dia ngomong kayak gitu ya, tapi kok di sekolahanku nggak ada yang bilang suka ya. Jadi aku bilang ya udah gitu aja teman-teman, aku bilang gitu kan. Padahal aku nggak ada niat, nggak ada suka juga sebenarnya sama cowok itu kan. Nah setelah itu ketahuan nih sama mamaku teman-teman. Jadi karena adik aku titipin di rumahnya sepupu aku ini, terus kami pergi main itu, kayaknya ada yang laporin nih sama mamaku di tempat ibadah gitu kan. Jadi tapi aku sudah pulang ini teman-teman. Pas mama aku nyampe itu aku sudah pulang ke situ, cowok itu sudah pulang, udah pergi. Aku kan ingat adik aku, jadi aku memilih untuk kembali ke rumah. Yang penting aku cuma mau memastikan
beneran nggak cowok ini bilang suka sama aku gitu. Sebenarnya aku yakin dia nggak suka juga sih, kenapa, kami kan baru ketemu ya. Nah setelah itu aku cuma ngetes aja gitu dulu itu. Nah setelah itu aku ya pulang, nggak mau kemana-mana, aku minta pulang gitu karena aku ingat adik aku di rumah. Nah udah gitu teman-teman, mamaku datang, aku dimarah-marah, aku diamukin, terus aku diusir teman-teman di situ ya kan, diusir. Ya sudah teman-teman, aku pergi, aku punya uang itu kalau nggak salah 800 rupiah. Jadi aku pergi malam-malam, aku pergi kemana sih, jadi aku tuh pergi ke rumah temanku. Jadi aku bilang ke temanku, aku nginep di rumahmu ya malam ini gitu kan. Terus dia ngomong kan ke ibunya, boleh gini nginep malam ini di sini, tapi besok pagi harus sudah pergi katanya gitu teman-teman. Aku bilang iya. Nah kan aku punya uang 800 rupiah itu, kalau ongkos anak sekolah ke kota itu kan cuma 800 ya. Aku merasa ini nggak akan cukup nih buat nanti ongkosku di jalan gitu kan. Terus aku di jalan itu, aku bangun pagi langsung pergi dari situ, aku menuju stasiun. Jadi supirnya itu memang udah langganan, udah kenal sama aku kan. Nah di jalan itu aku tuh mikir gini teman-teman, coba seandainya aku nemu duit di sini buat ongkos aku ke kampung bapakku gitu kan. Beneran teman-teman, ada duit di jalan. Jadi aku ambil duit itu, ongkosku berangkat ke kota kan. Nah ketemu sama supir itunya, bisnya. Dia bilang sama aku gini, kenapa kamu nggak pakai seragam sekolah katanya kan. Aku bilang nggak apa-apa gitu. Terus aku naik sampai di stasiun itu, udah di kota ya. Aku kasih uang 800, sebenarnya 1000, tapi karena aku sudah memang langganan gitu kan anak sekolah, jadi diterima aja 800 itu. Nah uang 1000 yang aku dapat di jalan itu teman-teman, itulah aku pakai ongkos pulang ke kampung bapak kandung aku. Jadi nah setelah itu aku sebenarnya baru pertama kali itu kan ke kampungnya bapak aku, selama ini kan nggak pernah ya. Pernah teman-teman, pernah dibawa mama aku sekali ke situ, pas juga pesta tahunan di kampung bibi aku itu kan, makanya aku tahu rumahnya di yang mana gitu. Nah jadi pas aku udah pergi dari rumah, diusir mama aku itu, aku ke rumah itu dan ya aku diterima di situ. Bibi aku ini juga nggak nanya ya kenapa, ada masalah apa, itu nggak nanya, dia terima aku aja di rumah itu. Terus aku disuruh ambil buku-buku aku pulang ke kampung. Nah aku pulang kampung itu ngambil buku-buku aku itu teman-teman, aku tahu jamnya mama aku di rumah apa tidak gitu kan. Pas dia lagi di ladang, aku pulang ke kampung aku itu ajak anaknya bibi aku. Ya udah kayak pencuri gitu, masuk ke dalam ambil semua buku-buku. Udah gitu kami langsung berangkat pulang ke kampung saudara bapakku. Nah gitu, kayaknya ada yang cerita lah ke mama aku, ada yang nyampaikan ke mama aku, jadi mama aku udah nggak nyari aku gitu lah teman-teman, ceritanya aku bisa lepas dari mama aku. Nah setelah sekolah dari situ, nah dari situ juga lah selesai sekolah aku itu bisa kerja di kantin kantor gitu loh teman-teman. Nah itulah perjalanan hidupku ya teman-teman. Ya masih banyak lagi sih, tapi sejauh ini baru ini aja yang ingin aku ceritakan sama kalian, karena tidak semuanya terlalu aku ingat. Cuman kalau masalah aku kepikiran coba aku dapat duit di jalannya gitu, itu sering banget ya teman-teman. Dulu pernah uang 100.000 juga, aku tuh mikir gini, aku ingat di rumah nggak ada beras kan, jadi aku pikir di jalan itu pulang sekolah juga, aku mikir coba di jalan ini aku nemu uang buat beli beras gitu kan. Tiba-tiba ada angin teman-teman gitu, bawa uang 100.000. Padahal ya aku belum pernah loh lihat uang 100.000 zaman itu dulu, tapi aku tahu kayak itu uang 100.000 dan aku ambil. Aku seneng banget dulu itu, pulang ke rumah itu aku kasih uang itu ke mama aku, itu langsung dibelikan beras sama mama aku. Sering sih kalau soal uangnya.
Hari ini tidak ada sayur berkuah. Setiap orang memang punya perjalanan hidup ya teman-teman. Ada yang hidupnya keras. Mungkin teman-teman yang dengerin cerita aku ini juga mungkin mengalami kehidupan yang lebih keras juga dari aku ya, karena ujian kehidupan ini sebenarnya tidak melebihi dari kemampuan kita ya, tapi kita ini merasa sakit aja gitu, padahal itu tidak melebihi dari kemampuan kita. Tapi ya begitu, kita merasa sakit, sedih gitu ya. Ada gak bahagianya hidup aku itu? Aku nggak tahu teman-teman, dulu waktu kecil ya. Udah Aku nggak wangi. tahu karena aku juga beberapa kali itu juga ingin bunuh diri dulu. Jadi aku merasa kebahagiaanku waktu kecil itu tuh kayaknya nggak ada sih kalau ditanyainnya, nggak ada. Aku mulai merasakan kebahagiaan itu setelah aku di Batam. Itu pun untuk bulan-bulan pertama di Batam itu pun aku masih menderita karena keluarga aku itu ada di situ, sering ngelapor ke kampung kalau aku ke diskotik, padahal nggak ada ya. Masih ada yang ingin mengatur kehidupanku kayak gitu. Kalau mengatur kehidupan yang gimana itu sebenarnya nggak masalah, tapi kalau udah menyangkut masalah uang begitu kan, udah tahu susah cari uang tapi masih mau mengatur keuangan, itu yang bikin aku pusing. Uang ini memang sangat merepotkan teman-teman. Kita kalau nggak mau ngasih uang dimusuhin, kalau kita ngasih uang ya ditemenin, bahagia orang dekat-dekat kita, begitu memang. Tapi aku orangnya kalau soal uang pusing kan, jadi kalau ada orang yang deketin aku mau uang itu aku tuh bisa pusing. Orang yang mengeluh sama aku soal duit aja aku tuh pusing. Aku pengen orang-orang bersyukur kalau aku itu tidak merepotkan mereka, tidak mengutak-atik uang mereka gitu. Aku tidak menjadi beban mereka gitu. Aku ingin orang bersyukur dalam hal itu. Jadi jangan mengganggu aku soal uang. Karena aku kalau mengeluhin soal uangku nggak ada, itu aku tuh stres banget, pusing banget aku kalau yang begitu teman-teman. Jadi teman-teman, itu aja ceritaku hari ini. Besok atau lusa kita akan bertemu lagi. Aku akan bercerita gimana aku mau bunuh diri dulu ya teman-teman. Kok nggak jadi, memang nggak jadi teman-teman. Aku mau bunuh diri itu dulu waktu kecil sama udah di Batam. Itu semua karena fitnahan yang di Batam ini, karena aku difitnah ya. Aku stres banget. Yang fitnah itu Udah cukup segini aja teman-teman. Stres banget. Kalau yang satu lagi aku mau bunuh diri itu aku Oke di teman-teman, kampung. aku udah selesai kayaknya masaknya. SMP deh. Ini oseng buncis sama toge, ini sambal petenya, dan ini ikan bandeng prestonya. Sudah matang semua masakan hari ini.